Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman semua yang pengen ngikutin pelatihan swing pendek STS di tanggal 17 Mei 2026 hari Minggu, jangan sampai kelewat, hanya untuk 10 orang aja teman-teman. Nah, lihat video di atas untuk detailnya dan apa sih keuntungan dari ngikutin pelatihan ini teman-teman ya. Teman-teman akan dapat rumus screening saham powerful ya, yang bisa dipakai seumur hidup. Terus yang kedua, dapat cara analisa pergerakan asing, memahami psikologis trading, memahami MM, dan yang terakhir adalah bonus rumus menghitung harga wajar saham. Kita akan berikan semua sebagai bonus bagi teman-teman semua yang ngikutin pelatihannya di tanggal 17 Mei. Oke, kita kasih salah satu contoh rumus nih, yaitu rumus Sugiono. Ini adalah salah satu rumus buat swingnya. Dan rumus scriptnya ini akan kita belikan nanti di pas pelatihannya teman-teman. Dan kita akan pelajari bedah secara detail, jadi teman-teman paham kenapa Tekim ini bisa muncul di harga 7.025. Oke, jadi Tekim ini muncul di sekitaran ini teman-teman ya. Nah, saat saham fundamental bagus tuh drop dan dia mau naik, dia akan munculin di sinyalnya teman-teman di sekitaran ini, dan habis itu dia terbang. Ya, kurang dari 30 hari. Jangan sampai kelewat bagi teman semua yang pengen dapat rumus seperti ini dan bisa nge-swing mandiri ya. Bagi teman-teman semua yang pekerja, langsung cat aja guys, kontak ada di situ teman-teman ya, buat booking. Oke, kita lanjut ke videonya guys. Oke guys ya, kali ini kita akan share info tentang pergerakan market hari ini. Kenapa hari ini IHSG itu drop banget, tiba-tiba drop? Karena kemarin tuh sempet bullish semua ya kemarin ya. Oh, Big Bang pada naik semua dan sebagainya. Kemarin tuh enak banget marketnya tuh ya, beberapa hari ke belakang. Nah, tiba-tiba kok sekarang dead gitu ya, terjun. Nah, sebenarnya ada dua masalah teman-teman di sini. Ada dua masalah kenapa IHSG saat ini terjun. Nah, kalau kita udah tahu masalahnya, nah kita bisa antisipasi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jangan lupa nonton video ini sampai akhir teman-teman. Nah, masalah yang pertama adalah masalah dari MSCI guys. Nah, ini masalah yang pertama guys. Saya sebutin masalah yang pertama, tapi sebenarnya masalah MSCI ini udah istilahnya itu marketnya itu udah merespon sebenarnya udah sejak sebulan yang lalu kayak gitu. Nah, tapi kita baca lagi guys, karena ini bentar lagi. Nah, MSCI itu akan nih guys ya, mengumumkan hasil review tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei itu Selasa, berarti tinggal 1 hari bursa lagi, karena besok kan masih libur. Besok libur 9-10. Nah, tanggal 11 ini kemungkinan IHSG masih merah, kemungkinan ya. Terus untuk di tanggal 12 nih adalah price in ya, real ya, real dari ketakutan kita, yaitu di tanggal 12 Mei. Karena menurut para pakar gitu, para pakar, akan ada dua saham yang tadinya itu ada di MSCI Global Standard tuh mau dikeluarin, yaitu saham HSC ya, yang free floatnya tuh kecil. Udah saya buat videonya khusus kemarin, yaitu saham Brand dan DSSA. Nah, hari ini Brand sama DSSA itu turun teman-teman. Nah, Brand DSSA dan Brand itu turun hari ini ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman, kita lihat ya. Untuk Brand DSSA kita lihat di sini. Oke, kita lihat Brand. Oke ya, di sini Brand hari ini minus 11%, lihat di sini guys. Nah, untuk DSSA hari ini minus ARB. ARB. Nah, ini wajar teman-teman ya, wajar karena memang hari ketakutan dari MSCI itu besok ya, tinggal 2 hari lagi teman-teman. Brand DSSA. Nah, saya udah wanti-wanti, saya udah ingatkan sejak sebulan yang lalu bahkan ya, atau awal bulan yang lalu saya udah ingatkan bahwa nanti di bulan Mei itu akan terjadi terjun massal gitu ya, karena MSCI ini. Nah, kenapa sih kok nanti saat tanggal 12 Mei ini bisa jadi terjun massal ya? Karena itu Brand DSSA guys. Brand dan DSSA itu adalah top market cap 10. Dulu bahkan Brand sempat nyentuh ke angka top market cap 1 ya. DSSA sempat nyentuh ke top market cap 5 atau 4 kayak gitu. Jadi saham yang berada di top market cap itu drop. Nah, otomatis IHSG kan drop. Nah, IHSG drop, saham-saham yang lain juga ikut drop. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi hindari dulu saham-saham DSSA dan saham-saham grup PP kayak gitu teman-teman ya. Sampai nanti tanggal 13 kalau menurutku. Kemungkinan besar banget Senin ini Brand DSSA masih merah dalam. Tanggal 12 masih merah lagi. Nah, nanti tanggal 13 tuh biasanya mentok guys, mentok bawah. Nah, mungkin kalau teman-teman mau nyicil itu 14. Tanggal 14 itu harusnya udah price in. Ini libur gak sih tanggal 14-15? Pokoknya setelah tanggal 13 lah.
setelah hari bursa setelah tanggal 13, nah teman-teman bisa baru mulai beli saham-saham PP. Harusnya saat dia udah drop dan semua orang udah pada tahu real fix bahwa brand itu keluar dari MSCI, nah biasanya dia akan stuck, sahamnya itu akan berhenti turunnya, nah itu akan lanjut naik nantinya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan masuk dulu ya brand DSSA atau mayoritas grup PP, jangan dimasukin dulu untuk saat ini. Kalau teman-teman misalnya udah profit ya di misalnya saham BRPT atau yang lain gitu ya, mending taking profit dulu kayak gitu teman-teman ya. Nah itu masalah yang pertama, yaitu masalah dari MSCI. Tapi guys ya, masalah dari MSCI ini pasti setelah tanggal 13 tuh selesai teman-teman. Karena biasanya kalau MSCI itu efeknya ya udah, misalnya pengumuman tanggal 12 gitu ya. Nah itu sebenarnya efek penurunannya udah beberapa minggu sebelumnya. Jadi setelah dia itu tanggalnya lewat, itu biasanya udah selesai guys kasusnya kayak gitu. Nah itu masalah yang pertama, kita udah tahu nih, wah tinggal nunggu aja tanggal 13 selesai kayak gitu. Nah ternyata di IHSG ini ada kasus yang kedua teman-teman. Ini baru sih ya, baru apa namanya dari Kementerian SDM kayak gitu. Nah di sini ada penyesuaian tarif royalti untuk komoditas. Jadi istilahnya tarifnya tuh naik teman-teman. Nah kalau tarif royaltinya naik, otomatis nanti profit dari perusahaan-perusahaan tambang ini bakal turun. Nah itu jadi istilahnya, nanti berarti profit perusahaan tambang itu bakal turun. Otomatis investor-investornya itu pada keluar dulu yang udah profit gitu. Jadi sahamnya tuh turun. Nah kalau kita lihat di sini memang hari ini saham-saham metal, saham-saham metal, emas, tembaga dan sebagainya yang kena dampak ini teman-teman. Ya, tembaga, emas, perak, nikel, timah kayak gitu kan teman-teman. Nah itu pada turun guys. Kita lihat di sini teman-teman. Tuh ya, di sini bahkan bentar nih ya. Nah nih ya. Ini bahkan MDK itu 13% minusnya, lihat di sini guys. Wow, mantap ya. Terus di sini ada BRI turun 1, ya. Di sini kita lihat saham-saham ini ya. Nah, ini ada TINS tuh. TINS minus 14% ya, Bumi minus 6%. Yang mana yang tambang-tambang lah kayak gitu. Kena dampak, guys. Emas tuh minus 12%. Ya pokoknya ya itu teman-teman, yang saham yang komoditasnya itu ada di sini ya, itu kena sentimen negatif karena dia bayar ke pemerintahnya tuh nambah, otomatis profitnya jadi berkurang kan kayak gitu. Emas, tembaga, perak, nikel kayak gitu. Nah tunggu aja teman-teman, saham-saham ini tuh tunggu aja, nantinya juga bakal naik lagi. Cuman teman-teman harus nunggu dulu. Ini baru hari pertama ya kena dampak. Kemungkinan biasanya kalau berita negatif itu akan terjadi beberapa hari. Nah mungkin kalau misalnya, Bang, kapan nih nyicil-nyicil saham-saham ini nih, misal saham emas atau saham MDK itu cicilnya kapan? Nanti kalau udah selesai orang-orang pada panik. Biasanya paniknya itu akan terjadi mungkin 3 hari lah kurang lebih kayak gitu. Nah setelah 1-3 hari bursa, nah itu di hari keempat tuh biasanya udah selesai tuh turunnya teman-teman. Kalau udah ada ribbon doji, nah teman bisa mulai masuk. Nah sebenarnya buat apa nih ya pemerintah naikin tarif ini? Ya tentu aja pemerintah naikin tarif royalti ini tentu aja untuk nambah APBN kan, nambah penghasilan pendapatan kayak gitu, pendapatan negara, pendapatan APBN-nya nambah. Nah buat apa? Ya jelas buat MBG atau Koperasi Merah Putih. Karena MBG ini masih perlu dana banyak teman-teman, luar biasa. Buat MBG yang diperes tambang emas, tembaga, perak kayak gitu ya. Tambangnya yang diperes kayak gitu buat MBG. Nah bagongnya guys ya, MBG bagongnya bukan buat makan, tapi buat bikin aplikasi. Bikin aplikasi, beli kaos kaki, beli sepatu, beli motor, beli mobil gitu ya. Kalau udah ya gitu teman-teman ya udahlah. Namanya juga kita hanya rakyat kecil gitu ya. Kita cuma bisa nerima aja kayak gitu ya. Mau dibuat apa juga, kita mau protes juga nggak bisa kan. Duitnya mau buat apa nih? Naikin royalti tambang, duitnya buat apa ya? Itu urusan pemerintah. Kita juga nggak bisa istilahnya itu kita cuma bisa ngeritik ya, tapi kita nggak bisa merubah
yang merubah apa yang pemerintah inginkan kayak gitu teman-teman. Ya kita hanya ngikutin aja teman-teman sebagai investor retail kecil, kita ngikutin arus saja teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, mungkin beberapa hari ke depan market kita bakal merah. Nah tapi ini juga kesempatan nanti saat IHSG atau IHSG turun, saham-saham pada turun, kita bisa serok bawah lagi. Ini berita bagus buat teman-teman semua yang masih pegang cash tentunya. Oke, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.